Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam akan memaparkan materi tentang aliran-aliran teologi Islam, metode berpikir aliran ilmu kalam, Khawarij dan Murji'ah dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Ahmad Nur Islahuddin LC LLM. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita akan mempelajari 3 poin penting di dalam aliran-aliran teologi Islam dan metode berpikir aliran ilmu kalam, Khawarij dan Murji'ah. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian ilmu kalam. Kemudian yang kedua kita mempelajari tentang Khawarij yang memuat 4 poin penting. Yang pertama yaitu latar belakang kemunculan Khawarij. Yang kedua sebab kemunculan Khawarij, yang ketiga doktrin-doktrin pokok Khawarij, dan yang keempat yaitu perkembangan Khawarij. Dan materi yang ketiga yaitu tentang Murji'ah. Murji'ah ini memiliki 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu latar belakang kemunculan Murji'ah, yang kedua doktrin-doktrin Murji'ah, dan yang ketiga sekte-sekte Murji'ah. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu kalam. Apa sih sebenarnya ilmu kalam itu? Ilmu kalam berasal dari 2 kata, yaitu ilmu dan kalam. Frasa ini ingin menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang kalam. Ilmu kalam merupakan suatu cabang ilmu yang bagian dari disiplin ilmu-ilmu berlatar Islam. Sebelum terlampau jauh membicarakan tentang ilmu ini, nah kata ilmu ini merupakan kata yang salah satu namanya al-ilmu, juga berarti maha mengetahui. Nah kata ilmu berakar dari 3 huruf, sedangkan kata dalam kata kalam merupakan kata yang penuh makna. Kalam berarti pengucapan atau ucapan. Materi yang kedua yaitu Khawarij. Dengan poin yang pertama adalah latar belakang kemunculan dari Khawarij. Nah, kemunculan Khawarij. Kata Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berkenaan dengan pengertian etimologis ini, Syahrastani menyebut orang yang memberontak imam yang sah disebut sebagai Khawarij. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisannya karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Buhar atau kelompok pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Sebab kemunculan kelompok Khawarij. Yang pertama, fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan ini merupakan satu dari sebab-sebab munculnya Khawarij. Fanatisme kesukuan ini telah hilang pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar. Kemudian muncul kembali pada zaman pemerintahan Utsman dan yang setelahnya.
Yang kedua, faktor ekonomi semangat ini dapat dilihat dari kisah Zulguasiroh bersama Rasulullah dan kudeta yang berdarahnya mereka terhadap Utsman. Ketika mereka merampas dan merampok harta Baitul Mal langsung setelah membunuh Utsman. Demikian juga dendam mereka terhadap Ali dalam perang Zamal ketika Ali melarang mereka mengambil wanita dan anak-anak sebagai budak rampasan hasil perang sebagaimana perkataan mereka terhadap Ali. Yang ketiga, semangat keagamaan ini juga merupakan satu pergerak mereka untuk keluar memberontak dari penguasa yang absah. Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga pada mulanya Ali menolak permintaan itu. Doktrin-doktrin pokok waris. Yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. Yang keempat, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh jika melakukan kezaliman. Yang kelima, khalifah sebelum Ali yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa khalifahnya Utsman RA dianggap telah menyeleweng. Yang keenam, khalifah Ali juga sah, tetapi setelah terjadi arbitase ia dianggap menyeleweng. Yang ke-7, Muawiyah bin Amr bin Anas serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng. Yang ke-8, pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Yang ke-9, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan apabila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam Dar al-Arab yaitu negara musuh, sedangkan golongan mereka dianggap berada dalam Dar al-Islam negara Islam. Yang ke-10, seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Yang 11 adalah adanya wa'ad dan wa'id. Orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk neraka. Perkembangan Khawaris. Khawaris sebagaimana telah dikemukakan telah menjadi imamah, khalifah atau politik sebagai doktrin sentral yang memicu timbulnya doktrin-doktrin teknologis lainnya. Radikalitas yang melekat pada watak dan pembuatan kelompok Khawaris menyebabkan sangat rentan pada pemecahan, baik secara internal kaum Khawaris maupun secara eksternal dengan sesama kelompok Islam lainnya. Para pengamat telah berbeda pendapat tentang beberapa banyak pemecahan yang terjadi dalam tubuh kaum Khawaris. Al-Baghdadi mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 20 subsekte. Harun mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 18 subsekte. Adapun Al-Ashwariyani menjadi dikutip Baghdadi mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 22 subsekte. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Madonna Novi Khofifah tentang Murji'ah. Latar belakang kemunculan Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang penunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikutnya di hari kiamat kelak. Teori mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah, yaitu teori pertama, mengatakan bahwa irja atau arja'ah dikembangkan sebagian sahabat dengan tujuan persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik serta menghindari sektarianisme. Murji'ah diperkirakan lahir bersamaan dengan kemunculan Syiah dan Khawarij. Teori kedua mengatakan bahwa irja merupakan doktrin Murji'ah muncul pertama kali sebagai gerakan yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah tahun 695. Doktrin-doktrin Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan di banyak persoalan, baik politik atau teologis. Di bidang politik, doktrin irja selalu netral yang diekspresikan dengan diam. Itulah sebabnya Murji'ah dikenal sebagai kelompok bungkam. Di bidang teologis, doktrin irja dikembangkan ketika menggapai persoalan yang muncul yang menjadikan semakin kompleks sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar, dan ringan. Berkaitan dengan doktrin teologi, ada beberapa pendapat mengenai ajaran pokok Murji'ah, yaitu 1.
menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Abu Ala al-Madundi menyebutkan dua doktrin Murji'ah. 1. Iman adalah kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Amal atau perbuatan itu merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Seseorang dianggap mukmin walau meninggalkan perbuatan dosa besar. Yang kedua, dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, maksiat tidak akan mendatangkan mudarat atas seseorang untuk mendapatkan ampunan, maka cukup menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Sekte-sekte Murji'ah. Dalam hal ini terdapat problem yang mendasar ketika para pengamat mengklarifikasikan sekte-sekte Murji'ah, yaitu beberapa tokoh aliran tertentu yang diklaim sebagai pengikut Murji'ah. Namun pengamat lain tidak mengklaimnya. Tokoh aliran tersebut adalah Wasil bin Atta dari Mu'tazilah dan Abu Hanifah dari Ahlus Sunnah. Beberapa ahli memiliki pendapat mengenai sekte-sekte Murji'ah, di antara lain Asy Syahrani menyebutkan bahwa sekte Murji'ah ada 5 dan Muhammad Imarah menyebutkan ada 12 sekte Murji'ah. Harun Nasution mengklarifikasikan Murji'ah menjadi 2 sekte, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Murji'ah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal di dalam neraka. Karena menurut golongan ini iman adalah pengetahuan tentang Allah dan Rasul-Nya, serta iman tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kami akhiri,